Oke, selamat datang kembali di channel Excel Naisar. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang prototype pada Figma dan selanjutnya kita akan membahas tentang usability testing. Apa itu usability testing? Nah, ini merupakan cara melihat kemudahan dari aplikasi yang dirasakan oleh pengguna dengan memenuhi prinsip-prinsip IMK atau interaksi manusia dan komputer. Kemudian, pengguna diminta berinteraksi dengan aplikasi untuk menyelesaikan suatu tugas dan mencapai tujuannya. Jadi, ini dijalankan atau digunakan guna untuk mengetahui aplikasi yang teman-teman buat itu sudah sesuai dengan rencana teman-teman belum gitu. Udah sesuai dengan tujuan teman-teman belum untuk menghasilkan aplikasi tersebut. Dan biasanya cara ini digunakan untuk mengetahui seberapa membantunya sih aplikasi yang teman-teman buat seperti itu. Itu merupakan usability testing. Kemudian macam-macam skala usability testing itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada System Usability Scale atau SUS. Itu pelopornya oleh John Brook di Digital Equipment Corporation tahun 1986. Kemudian yang kedua itu ada Post Study System Usability Questionnaire atau PSSUQ oleh IBM Design Center 1992. Dan yang terakhir itu ada Questionnaire for User Interaction Satisfaction atau QUIS oleh tim peneliti multidisiplin di University of Maryland Human Computer Interaction Lab 1987. Nah, jadi untuk melakukan usability testing itu ada 3 cara, teman-teman. Yang pertama itu SUS, kemudian PSSUQ, dan quiz. Oke, yang pertama kita masuk ke SUS atau System Usability Scale. Nah, SUS ini untuk mengukur kepuasan pengguna melalui kuesioner gitu, teman-teman. Nah, kemudian untuk scale kuesionernya itu biasanya scale 1 hingga 5. Jadi semakin kecil skala atau scale-nya, maka semakin buruk penilaiannya terhadap aplikasi yang teman-teman buat. Seperti itu, teman-teman. Kemudian dalam SUS ini ada 10 pertanyaan yang biasanya akan ditanyakan pada responden. Nah, dan berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya yang ada pada SUS atau System Usability Scale. Bisa teman-teman baca, bisa teman-teman lihat di sini. Nanti bisa teman-teman download PowerPoint-nya. Kemudian ini adalah cara perhitungannya. Ada rumusnya N buka kurung 1 min buka kurung 1 min L tutup kurung N tutup kurung. Nah, N itu adalah jumlah total masalah usability dalam desain aplikasinya. Kemudian L itu adalah proporsi masalah usability yang ditemukan saat menguji seorang pengguna, yaitu 31% di sini. Ini adalah contoh. Kemudian ditemukan dari yang tadi itu, pada contohnya ini minimalnya itu 3 user, dan yang ideal itu untuk menilai sebuah aplikasi atau software yang sudah dibuat itu adalah 15 orang idealnya. Kalau mengacu pada teori SUS. Nah, selanjutnya ini ada cara perhitungannya. Biasanya kan tadi ada 10 pertanyaan. Nah, nanti didata di sini. Kalau misalkan teman-teman itu ada 3 responden, nah maka teman-teman bikin 3 tabel seperti ini. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian yang pertama di sini. Kalau question ganjil, maka respon dikurang 1 sama dengan dapat nilai SUS-nya. Tapi kalau question genap itu 5 dikurang respon, nilai respon ya, skala respon, maka dapatlah nilai SUS. Kayak gitu. Contoh di sini, question pertama. Responnya atau nilai skalanya dapat 5 nih pada pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian deviation. Nah, ini diambil dari rumusnya ini, teman-teman. Karena ini question ganjil atau odd, maka kita pakai rumus yang ini. Maka nanti dapat nilai SUS-nya 4. Begitu juga untuk yang question kedua. Di sini dapat respon 1. Karena ini question kedua atau genap gitu ya, even. Nah, berarti rumusnya adalah 5
dikurang respon, nilai skala responnya sama dengan nanti dapat nilai SUS. Seperti itu sampai question 10 atau question terakhir. Nah, ini adalah tahapan yang pertama, tentuin ganjil genapnya, question ganjil genap, terus nanti masukin deviation, kemudian dihitung dapat SUS-nya. Kemudian tahap kedua itu total pertanyaannya itu harus 10 question gitu teman-teman. Kemudian nanti kalau sudah 10 question udah dapet semuanya sampai nilai SUS-nya, nah nanti nilai SUS-nya itu dikali dengan 2,5. Ini masuk ke tahap 3. Nah, kemudian tahap 4, misalnya teman-teman punya 3 responden atau 4 responden, ya udah lakuin dari tahap 1 sampai tahap 3 sebanyak total responden teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah sesuai dengan jumlah respondennya, masuklah ke tahap 5. Di sini total SUS-nya dari semua partisipan itu ditambah di total, kemudian dibagi dengan total partisipannya kayak gitu. Kemudian nanti dapat rata-rata nilai dari software atau aplikasi yang teman-teman buat. Nah, untuk yang di total itu yang mana? Yang di total itu adalah jumlah yang sudah dikali dengan 2,5. Jadi ini multiply by 2,5. Seperti itu teman-teman. Ini untuk yang sistem usability scale. Oke, selanjutnya di sini ada PAS Study System Usability Questionnaire atau PSSUQ. Nah, kalau ini untuk mengukur usability sistemnya. Kemudian ini lebih mengarah kepada sistem pada aplikasinya. Gitu teman-teman. Kemudian untuk penilaian skalanya itu juga ada 5, jadi dimulai dari 1 hingga 5. Nah, kalau skalanya yang terkecil berarti yaitu buruk, sama seperti yang tadi. Cuma bedanya kalau ini itu untuk usability sistemnya. Kemudian untuk PSSUQ ini ada 16 pertanyaan. Kalau yang SUS itu kan ada 10 pertanyaan gitu teman-teman. Untuk pertanyaannya bisa teman-teman lihat dan teman-teman baca di sini. Ada 16. Kemudian masuk yang terakhir itu adalah quiz atau questionnaire for user interaction satisfaction. Nah, di sini ada keterangannya, diisi dengan nilai 0 sampai dengan 9. Jadi, di sini nanti teman-teman buat reaction gitu ya, dari respondennya pada software yang teman-teman buat. Nah, di sini ada terrible sama wonderful. Nah, kasih misalnya teman-teman menilai suatu aplikasi gitu ya. Kemudian ada pertanyaan begini, terrible atau wonderful. Nah, kemudian misalnya aplikasinya itu sangat baik, ya berarti kasih nilainya bagus atau 8 misalnya. Berarti kalau udah 8 itu masuk ke kategori wonderful. Tapi kalau teman-teman masukin angkanya 1 atau 2, nah itu berarti masuk ke kategori sangat buruk atau terrible. Kayak gitu teman-teman. Begitupun juga untuk semua klasifikasinya. Dan klasifikasinya ini tergantung developernya yang buat atau teman-teman yang buat aplikasinya. Seperti itu. Ini untuk quiz yang reaction terhadap aplikasinya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada quiz yang tentang screen. Jadi tentang tampilan-tampilannya, ya intinya tentang screen dari aplikasi yang teman-teman buat di sini. Pada quiz yang screen ini juga sama, skalanya itu dimulai dari 0 atau 0 sampai dengan 9. Dan caranya sama seperti yang reaction to the software. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.